Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Amelia Lumiling dengan NIM 241111010091 dari kelas 4B. Saat ini saya akan membahas potensi sumber daya pesisir dan kepulauan di Provinsi Maluku. Kalau dengar kata Maluku, yang langsung kebayang pasti laut biru yang luas, angin pantai, dan juga deretan pulau yang indah. Kenyataannya memang begitu, Maluku memang dikenal sebagai Provinsi 1000 Pulau. Isinya lebih dari 1000 pulau yang tersebar cantik di tengah lautan. Letaknya yang strategis di kawasan timur Indonesia menjadikan Maluku kaya akan potensi sumber daya pesisir dan kepulauan yang luar biasa. Sebagian besar wilayah Maluku adalah lautan, yang berbatasan dengan Laut Banda dan juga Laut Seram, serta memiliki ratusan pulau besar dan kecil. Perairan Maluku dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Kondisi inilah yang membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakatnya. Berbagai jenis ikan pelagi seperti tuna, cakalang, dan tongkol banyak ditemukan di wilayah ini. Salah satu destinasi yang terkenal adalah Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, yang memiliki pantai-pantai indah dan potensi wisata selam. Selain Ambon, wilayah seperti Tual dan Kepulauan K juga dikenal dengan pasir putihnya yang halus serta laut yang jernih. Keindahan bawah laut Maluku inilah bahkan menjadi daya tarik wisata bahari yang menjanjikan. Tidak hanya kaya akan hasil perikanan, wilayah pesisir Maluku juga memiliki ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan juga hutan mangrove. Ekosistem ini bukan hanya menjadi habitat berbagai biota laut, tetapi juga berfungsi melindungi pantai dari abrasi serta mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Selain itu, potensi sumber daya lain seperti rumput laut, garam, dan mencakup sektor transportasi laut dan juga perdagangan antar pulau. Karena wilayahnya yang didominasi perairan, konektivitas laut menjadi aspek penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi hasil laut. Namun, di balik potensi yang besar tersebut, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Pengelolaan sumber daya laut harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan, kerusakan terumbu karang, penangkapan ikan secara ilegal, serta perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan ekosistem pesisir Maluku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Kesimpulannya, Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya pesisir dan kepulauan yang sangat besar, mulai dari perikanan, ekosistem laut, hingga wisata bahari. Jika dikelola secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, potensi ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kaya dan berdaya saing. Sekian video potensi sumber daya pesisir dan kepulauan di Provinsi Maluku. Terima kasih.